Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Ibu Niwina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, definisi budaya. Definisi budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Budaya dan etika bisnis. Secara konsep ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun, masyarakat dengan budaya rendah cenderung pemahaman etika menjadi kurang. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai dan diterapkan dalam kehidupan aktivitas karena sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Pengaruh budaya yaitu dari berbagai literatur yang diperoleh dijelaskan bahwa jika suatu organisasi menerapkan budaya kuat, maka itu akan mendorong terjadinya peningkatan keefektifan pada organisasi tersebut. Menurut Stephen Robin, budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama secara luas. Antara lain karakteristik pembeda budaya organisasi adalah 1. Inisiatif individual, dan 2. Toleransi, 3. Arah, yang keempat integrasi, yang kelima dukungan, dan yang keenam kontrol, dan yang ketujuh identitas, keempat komunikasi, dan yang kesembilan imbalan. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki perbedaan budaya. Perusahaan yang berbeda antara satu dengan perusahaan lainnya, dan perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai perbedaan seperti gaya kepemimpinan, lokasi keberadaan perusahaan, latar belakang karyawan, model manajemen yang diterapkan, dan lain sebagainya. Antara lain karakteristik budaya perusahaan: 1. Inovasi, 2. Analisis, 3. Orientasi, 4. Keagresifan, dan yang kelima stabilitas. Perusahaan dan pergeseran budaya adalah pada saat ini harus diakui bahwa budaya lokal atau daerah perlahan-lahan mulai berubah, dan bahkan ada bagian-bagian tertentu yang hilang, dan selanjutnya diperkirakan jika suatu daerah tidak mampu mempertahankan budaya daerahnya, maka perlahan-lahan cara berpikir dan bersikap akan meninggalkan budaya daerahnya dan menerapkan konsep budaya nasional ini. Terlihat secara perlahan-lahan masyarakat cenderung berpikir dan menerapkan budaya nasional dalam tata kehidupan serta format bisnis yang dibangunnya.
Fungsi budaya antara lain: 1. Penentu batas-batas perilaku. 2. Instrumen untuk mempertahankan jati diri. Dan yang ketiga, pengubahan komitmen sosialintal dalam berbagai kehidupan. 4. Perekat rasa kebersamaan. Dan yang kelima, sebagai pengganti mekanisme pengendalian yang formalitas. Sekian dari saya, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.